Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, perkenalkan saya Devi Amanda Fitri dari S1 Kebidanan Unisa. Ini dengan Ibu siapa? Bu Rini, Bu Rini. Ibu Rini ini sebagai guru BK. guru BK di Man MAN 1 1 Sleman. Oke Ibu, baik, mohon izin untuk bertanya sedikit mengenai kenakalan remaja yang ada di sekolah-sekolah ini. Nah, untuk yang pertama itu kenakalan remaja itu menurut Ibu apa aja sih? Gitu. Maksudnya Kayak misalnya kenakalan remaja yang sudah yang ada di sini. ha. Oh ya, kenakalan remaja yang ada di sini kenakalan remaja umum kok. Misalnya pelanggaran tata tertib, Iya. baju, kemudian bolos, tidak mengerjakan tugas, itu termasuk di situ. Nggih. Terus ada juga yang ya misalnya kayak motor. Kan seharusnya kelas 10 tidak boleh bawa motor, tapi dia bawa motor. Oh, ada aturan yang ada kita kelas 10 memang belum boleh bawa motor karena memang belum ada SIM 1. Yang kedua juga memang masih kelas 10, masih baru awal-awal, jadi tidak diperbolehkan membawa motor. Kalau untuk yang merokok atau apa gitu? Ada, hanya beberapa saja. Ya, kasusnya termasuk kasus kecil. Tidak semua anak seperti itu. Kasus merokok hanya 1-2 saja dilakukan di lingkungan sekolah. Terus untuk pihak sekolah sendiri itu udah melakukan tindakan apa supaya kenakalan itu tidak terulang kembali gitu Ibu? Oke. Kalau untuk kasus yang tidak terlalu besar, itu kita sudah menangani dengan bimbingan. Kita panggil ke BK, kita bimbing, kita beri motivasi, kita berikan anak itu pengertian supaya tidak melakukan pelanggaran lagi. Untuk kasus yang besar seperti merokok, itu siswa juga kita kasih bimbingan. Kita beri bimbingan, pemanggilan orang tua, dan untuk efek jerahnya, biar anak-anak itu efek jerah tidak melakukan lagi, kita memberikan SP1. Oh, sampai kena SP ya? Kena SP1. Kalau tidak diberikan seperti itu nanti akan diulang dan diulang lagi. Iya juga. Ya, kalau dengan SP1 mudah-mudahan anak-anak akan menjadi jerah dan tidak akan melakukan kembali. Selain merokok itu ada lagi nggak? Kalau yang besar selama ini cuma merokok. Merokok aja, berarti sekolahan ini termasuk aman ya? Ya, insya Allah kondusif lah ya. Iya, terus kenakalannya juga ya nggak Tidak ranah begitu yang ya. ya. Terus untuk apa itu namanya, kayak misalnya di luar sekolah Ibu, Ya. kan ini kan kalau misal di lingkungan sekolah terpantau oleh sekolah ya. Kalau menurut Ibu untuk di luar sekolah itu apakah mereka melakukan hal yang lebih atau enggak gitu? Kalau di luar sekolah itu bukan ranah kami lagi ya. Oh, iya. Sudah bukan ranah kami. Kalau di luar sekolah itu sudah tanggung jawab orang tua. Jadi yang menjadi tanggung jawab guru dan Bapak Ibu guru dan pegawai yang di sini adalah waktu mereka di KBM jam sekolah dari jam 7 sampai jam 16. Sampai Itu jam 4 sore, ya. setengah 4 itu sudah bubar. Tapi kita sholat asar dulu baru pulang. Nah, kalau untuk sore, malam dan selain di sekolah itu adalah tanggung jawab orang tua. Tanggung jawab orang tua. Kalau Ibu sendiri untuk anak Ibu gimana? Kebetulan anak saya perempuan semua. Oh, perempuan semua. Iya, jadi alhamdulillah bisa Aman terkondisi ya, aman. Ibu, menurut Ibu apa aja sih faktor yang menyebabkan anak-anak itu bisa terjerumus ke kenakalan kayak gitu? Oke. Kalau faktor itu yang jelas ada 2. Yang pertama faktor dari keluarga, yang kedua faktor dari luar. Walaupun anak-anak itu di keluarganya sudah dididik seperti apapun baiknya orang tua mendidik, tapi kalau pergaulannya dia di luar, kita tidak tahu, itu yang akan berpengaruh juga. Gitu? Iya. Kalau benar, anak itu di keluarganya walaupun keluarganya buruk, tapi kalau dia faktor di luaran itu dia bergaul dengan anak yang baik-baik, pasti yang buruk ini akan hilang. Berarti secara Ada tidak eksternal langsung, dan ada internal. internal. Berarti secara tidak langsung pertemanan juga mempengaruhi ya Bu ya. Jelas itu. Dari rumah baik-baik sampai di sekolah kenal anak yang seperti ini bisa berubah. Bisa berubah. Oke. Misalnya nih Bu, anak didik Ibu ini kayak terlibat dalam kenakalan remaja yang fatal seperti tawuran, terus itu atau mohon maaf ada yang free sex atau merokok, itu gimana sih perasaan Ibu sebagai guru yang mendidik mereka gitu? Ya secara tidak langsung ya kita seperti kita orang tuanya kan ya, yang kita orang tua di sekolah itu ya menyesal kita itu kok nggak bisa membuat mereka itu menjadi lebih baik. Kemudian kita juga merasa gimana ya, merasa kaget dan sebagainya.
karena mereka itu kan ya secara 3 tahun ke depan itu masih kita Masih bimbing. jadi anak Ya, ibu kalau ibaratnya ya. 3 tahun, dalam 3 tahun ini kan masih jadi anak saya, kok bisa seperti itu. Gimana ya, kita sudah semaksimal mungkin untuk membuat anak-anak itu menjadi baik, tapi kan kita tidak tahu pergaulan mereka selama tidak di sekolah seperti apa. Kalau misalnya orang tuanya sudah maksimal, kita sudah maksimal, sementara pergaulan mereka di luar kita tidak tahu. Nah, itu yang membuat mereka itu menjadi seperti itu, menjadi kenakalan remajanya timbul. Nah, secara tidak langsung ya hati kita ya sakit ya, ya, sakit hati juga. ya. Kan kita orang tua, nek anak tahu anak kita melakukan kenakalan kan kita otomatis kita merasa kok nggak sukses gitu loh. Kayak nggak sayang bimbing dia, saya didik dia itu nggak berhasil. Terakhir nih Bu, apa pesan Ibu untuk anak-anak remaja di luar sana? Ya, anak remaja zaman sekarang ya Mbak ya, remaja zaman sekarang itu ya sebisa mungkin ya tetap menyaring lah, disaring apa yang bagus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan itu harus disaring. Oke, kita sudah kemajuan zaman sudah seperti ini, kemajuan teknologi sudah seperti ini, tapi kita tetap mengedepankan iman dan takwa. Iya, kalau iman dan takwa menjadi tedeng, menjadi tameng buat kita, insya Allah untuk yang hal-hal yang negatif itu tidak. Perkuat iman, perkuat sholat, perkuat ngaji, semuanya itu aja. Ya. Oke Ibu, terima kasih. Sama-sama. Ibu Rini dari Ya. MAN 1 Sleman. Kasih ya Ibu. Iya. Untuk memudahkan kita melakukan komunikasi, mungkin Ade bisa perkenalkan diri Ade terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fadinsa Ayun Aska, bisa dipanggil Fadinsa dari siswa MAN 1 Sleman. Baik, berarti kita langsung aja mulai ya Dek ya terkait wawancara kenakalan remaja. Nah, sebelumnya apakah Ade sudah mengetahui apa itu kenakalan remaja? Sudah. Mungkin bisa dijelaskan kan? Kenakalan remaja itu sesuatu yang sesuatu yang sangat buruk gitu ya di antara sekarang, apalagi kan Gen Z gitu, kayak dikit-dikit mesti tawuran, terus jadi perpecah belahan antara pertemanan. Nah, dari kenakalan remaja yang sudah Ade sebutkan tadi, menurut Ade, apa faktor utama yang paling berperan yang mengakibatkan kenakalan remaja itu terjadi? Biasanya lingkungan pertemanan, lingkungan keluarga, atau lingkungan sekolah bisa sih. Di apa ya, kayak orang terdekat kamu atau keluarga atau saudara gitu, ada nggak yang terjerumus gitu ke Alhamdulillah sejauh ini nggak ada. nggak ada. Oke, jika nih misalnya ada, nah bagaimana perasaan Ade dan bagaimana upaya yang mungkin bisa Ade lakukan untuk menangani dari kenakalan remaja tersebut? Mungkin lebih dikasih tahu secara pribadi aja ya, takutnya kan kalau kita ngasih tahu di depan publik atau di depan keluarga ya takutnya bisa jadi mengumbar aib dia gitu. Kalau kan jadinya tuh kan pribadi gitu kan, antar satu sama lain. Nah, caranya tuh gimana gitu? Ya mungkin diajak ngobrol, ditanya dulu kayak apa sih masalahnya yang bisa bikin kamu tuh jadi jelek gitu loh, misalnya apa itunya, apa sih sifatnya gitu, ditanya dulu. Terus punya masalah apa, kalau emang mau ceritain aja ke aku gitu. Kalau untuk kenakalan remaja-remaja di sekolah ini, apakah Ade sering melihatnya yang terjadi di lingkungan sekolah ini? Sebenarnya belum banget terlihat ya, karena kan saya juga masih siswa baru gitu. Sabar. Iya, masih kelas 10. Tapi kan mungkin ya kenakalan remaja kan tadi kan banyak nih udah kamu sebutin. Nah, menurut Ade tindakan apa yang harusnya dilakukan pihak sekolah untuk mengatasi kenakalan remaja? Mungkin langsung temui aja muridnya, kalau semuanya muridnya masih kurang bisa mengondisikan diri, bisa panggil orang tua. Kalau yang tadi yang kamu bilang bicara secara pribadi, kan karakter orang kan beda-beda ya tadi. Nah, kalau misal orang itu kayak susah gitu diajak
kembali ke jalan yang benar gitu harus gimana menurut kamu? Menurutku kayak mending diajak pelan-pelan dulu deh, kan dicoba dulu. Kalau emang susah nanti kita kasih tahu orang tua yang baru mungkin dia bisa diluruskan sama orang tuanya. Nah, tadi kan kita udah tanya ya kayak orang-orang dari terdekat kamu gitu. Nah, sekarang kalau kita kan ini ya banyak gitu orang di luar yang nggak kita kenal, yang entah yang perempuan begini gitu kan. Nah, kamu sebagai perempuan tuh gimana? Kayak perasaan kamu gitu. Sebenarnya sayang banget ya, apalagi kan sekarang udah banyak pergaulan bebas, banyak cewek yang melakukan kegiatan sama kayak cowok, contohnya kayak merokok, terus yang nge-vape. Sebenarnya sayang banget ya, karena perempuan tuh kayak spesial aja gitu loh. Kan Adek punya. Nah, tadi kan Adek sudah menjelaskan nih terkait kenakalan remaja. Nah, sekarang apakah Adek mempunyai motivasi atau kata-kata terkait kenakalan remaja untuk di luar sana? Kalau ada bisa disebutkan, Adek? Nikmati masa remaja akan mengenalkanmu kepada dunia yang sesungguhnya. Bagus sekali. Terima kasih untuk kata-kata hari ini, dan terima kasih juga sudah bersedia menjadi narasumber bagi kami. Sekarang kami punya bingkisan nih buat adiknya, karena sudah membantu kami dalam mengerjakan proyek. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih juga ya. Ya. Tidak menginjak usia remaja ya. Terus menurut ibu kira-kira apa saja kenakalan remaja yang ada di dunia gitu ya? Terus menurut ibu itu kira-kira kadang kemarin itu ada yang pas corona itu loh, ya pas corona di corona kan masuk, tapi masuk kan tiba-tiba terus kasih sana, jadi pendidikan anaknya kurang banyak. Jadi karena lama jadi anak itu langsung tahu masuk ke kelas 3. Iya. Aku bawa dari rumah kan adalah kan dia semester pertama, dia bawa hitam. Benar-benar itu dia sekarang dari Mandiri dia tidak tahu apa. Itu anak itu tak bilang sama dia. Iya, iya, itu kenakalan kan iya. Terus juga dari sekolahnya ada ini yang dilakuin gitu, tindakan yang diantar sumpah anak itu berapa yang diambil itu cuma berapa, kemudian bukan uang, masih malah jadi kayak tanggung jawab. Iya, itu tanggung jawab. Soalnya juga apa sama bu nanti apa aku mau lapor sampai lapor polisi, ini tangan tak bilang sama bu juga juga tangan lokal dia buat tidak nakal dia anak. Terus setelah itu masih ada nggak yang kayak gitu? Ya, ini kemarin nggak ada lagi. Malah kalau nggak punya tapi nanti tidak ada apa lagi. Lalu dia mau beli asal beli sekarang ini tidak apa-apa. Tapi nanti baru anak-anaknya ini bawa itu pada lapar. Jadi dia masuk jadi kebiasaan gitu yang dulu itu sampai banyak ini dia anak orang kaya loh Pak. Memang dia kayak gimana ya, kayak kelainan gitu. Iya, emang penyakitnya. Jadi ditanya saya tuh hilaf ya Bu, maaf ya hilaf. Hah? Hilaf kok tapi beberapa kali loh. Sering itu kan orang ini loh. Iya. Itu ya satu kan
Kan aku mana ada yang ngasih tahu anak-anak yang cewek-cewek ini. Oh, ada yang Iya, ada yang penanganan apa yang dilakukan pemerintah? Apa penanganan ibu? Oh, penanganan. Oh, itu tak bilang itu karena tak punya apa-apa kan tidak apa-apa. Jadi dinasihati. Kalau tak ada dinasihati baik-baik. Kalau kayak gitu, kan itu termasuk kenakalan juga. Iya benar. Enggak, apa ya? Dulu waktu di sana saat ini kita anak-anak Katanya itu pernah sebelum berbilang ini aku tuh yang satu di atas. Kemarin ada 4. Enggak satu bangun itu betul yang dan di selatan kan ada kita dari itu kita ada lagi iya dan sekarang belum dibangun lagi. cuma bisa bikin aja. Yang satunya bisa estimasi kita kan dia cuma sendirian ya. Iya sih, apalagi sendiri tambah nggak kepantau gitu. Iya. Singgut ya Pak. Di atas kan lebih tapi ya itu Iya sih. Biasanya penanganannya itu yang mungkin kalau dia dikasih tahu di tak pas selalu tuh pas sepi tau nggak ya jadi nggak aku ya gimana ya perasaan gitu tuh sama nanti nggak ada gimana pas selalu itu aku dia sendiri sendiri sama Pak Among ya aku jadi hatinya kamu itu saya tahu dulu untuk remajannya malam yang super malam aku bayar aku tuh bapak itu mas dari pondok kamera yang dulu sekarang dia penting yang kelas 1 masih iya kelas 3 kan udah fokus mau ujian tapi yo akhirnya juga nggak ada mana maaf pas ini atau aku masih repot langsung pergi kan habis kita kan kita tanya-tanya tapi di kayak sama itu enggak oh berarti ya kita apa memang kebiasaan sudah 3 kali toh tak ceritain itu anak itu sudah kelas 3 tapi kemarin barisan dulu tapi itu makan ambil apa-apa nyonong pergi dari ini pas ikut karena kita tahu sendiri jadi kebiasaannya kayak gitu. Gimana namanya anak banyak, ada yang baik, ada yang mesra, macam biasa. Saya udah maklum dulu kan di sini aku juga sudah ikut mau kerja di kantin kampus gitu di kampus kan nggak kayak gini beda sama SMA kayak masih nakal-nakal iya kayak gini kampus kan udah enggak ya udah apa gimana ya kan udah pada kerja iya tertib gitu lah dulu 7 orang kalau di kampus yang paling enggak yang ini yang diluarin sendiri oh 7 orang itu satu kantin kan kantinnya cuma ada 2 ya sana kan luas dong kan iya terus ya ada kesempatan sampai SMA jadi itu aja sih ya terima kasih ya ya